Kopling itu adalah sebuah perangkat yang dipasang di dalam sebuah unit. Ini fungsinya untuk pengendali kopling ya, untuk menghasilkan tenaga hidrolik ya. Nah, ini di sini ada pistonnya. Ini terdorong oleh angin. Ini berfungsi untuk ini terhubung dari fosrut tadi. Nah, ini rilis bearing itu berfungsi untuk pegas diafragma atau bahasa kerennya cakaran. Ini namanya cloud cover. Plat kopling yang bagus itu bagaimana? Atau bearing aspris lah. Itu fungsinya untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya mekanik serabutan. Kali ini saya akan membahas masalah kopling truk ya. Apa itu kopling, terus bagian-bagiannya apa aja, kerjanya buat apa, dilanjut terus. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel saya. Bagi yang belum, silakan didukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa untuk di share untuk saling berbagi ilmu. Oke, kita lanjut saja. Teman-teman semua pasti udah pada tahu ya. Yo minimal udah denger lah apa itu kopling ya. Tapi udah tahu belum kopling itu apa fungsinya? Kalau belum tahu tak kasih tahu. Kalau yang udah tahu ya dikoreksi, nanti kalau salah aku dibenerke ya. Kopling itu adalah sebuah perangkat yang dipasang di dalam sebuah unit kendaraan ya, yang fungsinya untuk menghubung dan memutuskan putaran engine ke dalam transmisi sebelum diteruskan ke roda. Itu fungsi apa kopling itu gitu. Terus ada apa aja di dalam sistem kopling itu? Yang pertama ada pedal kopling ya. Nah, yang komponen yang pertama dalam kopling manual ini adalah pedal kopling. Pedal kopling itu letaknya di kaki paling kiri ya. Ini. Nah ini. Ini kaki saya ini. Nah, ini. Ini pedal kopling. Ini fungsinya untuk pengendali kopling ya. Ini. Pengendali kopling dan penghasil tenaga mekanis. Ini pengendali kopling pertama itu ya, ini pengendalinya hanya ini satu ini, pedal kopling ini ya. Oke. Di dalam pedal kopling ini ada pusrut atau setelan atau ya itulah pusrut atau setelan yang berfungsi untuk menyetel tinggi rendah pedal kopling dan meneruskan tenaga mekanis ke dalam master kopling. Nah, itu ke dalam piston master kopling sana. Master koplingnya yang mana? Kita lanjut lagi. Nah, master kopling itu ini master kopling ya. Ini di dalam ini ada pistonnya. Ada pistonnya yang didorong oleh pusrut dari pedal kopling tadi untuk menghasilkan tenaga hidrolik ya. Di sini. Oke. Ini tabung minyak kopling. Minyak kopling ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga hidrolik ke dalam booster kopling bawah ya, nah ya. Di dalam ini hose ini. Oke ya. Nih. Lah booster kopling itu yang mana? Kita jalan lagi ya. Nah, ini namanya booster kopling. Ini untuk truk besar itu ada booster koplingnya yang menggunakan angin. Tapi untuk kelas-kelas truk medium macam Canter, Butro itu belum ada boosternya. Pakainya master bawah ya. Jadi master atas
menghasilkan tenaga hidrolik, terus diteruskan ke master bawah untuk mendorong piston yang di master bawah. Kalau model ini tenaga hidrolik itu ini itu dari atas ini dari atas, dari master kopling sana, minyak kopling mengalir melalui pipa atau hose ini, diteruskan ke booster kopling ini untuk membuka katup ya. Membuka katup tersebut untuk membuka angin dari sini ya. Lah angin ini mendorong piston yang di belakang ini. Nah, yang paling besar ini. Ini di sini ada pistonnya. Ini terdorong oleh angin tersebut dibuka oleh sistem hidrolik dari master kopling atas sana ya. Nah, terus angin tersebut mendorong piston yang ada di depan sini ini. Cret. Oke. Nah, piston ini mendorong push rod ini. Nah, ini. Nah, piston di dalam sini ini mendorong push rod ini untuk terhubung ke release valve atau garpu pembebas. Ini push rod ini gunanya buat apa? Ini berfungsi untuk menyetel tinggi rendahnya kopling ya. Jadi saat kopling diinjak itu mau tinggi seberapa, mau rendah seberapa itu setelannya di sini. Oke. Kalau yang di pedal kopling sana itu untuk menyetel sepeleng atau tinggi rendahnya pedal. Saat pertama kali mau diinjak itu dapatnya seberapa itu yang di atas sana yang disetel. Oke ya. Terus release valve atau garpu bebas itu yang mana, bentuknya kayak apa? Tak tunjukkan. Nah, release valve itu ini. Yang mendorong release bearing itu namanya release valve ini. Yang ini ya, ini. Ini release valve lah ini. Ini terhubung dari push rod tadi. Nah, ini. Nah. Oke ya. Ini berfungsi untuk merubah tenaga hidrolis dari booster kopling kembali ke tenaga mekanis ya. Nah, ini fungsinya sama kayak pedal kopling di sana, pengungkit ya. Nah, pengungkit ini. Nah, itu berikutnya adalah release bearing atau drag laker, bahasa kerennya itu drag laker ya. Nah, itu release bearing. Release bearing itu berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari release valve sehingga tekanan dapat diteruskan ke pegas diafragma. Nah, tuh. Pegas diafragma atau blendes lah. Kalau blendes itu kan satu set ya. Tapi kalau yang depan cakaran 4 itu namanya pegas diafragma atau bahasa kerennya cakaran ya. Oke ya. Terus yang mana cakarannya itu? Cakarannya di sana, tak tunjukkan lagi ya. Nah, ini release bearing itu atau drag laker itu tempatnya di sini. Mendorong ini. Mendorong nih. Nah, ini pegas, di dalam sini terdapat pegas ya. Nah, itu ada per-pernya itu. Nah, ini namanya pegas diafragma. Terdorong oleh 4 ini atau cakaran 4 ini ya. Cakaran 4 ini didorong oleh release bearing yang mendapat tenaga dari garpu pembebas tadi. Garpu pembebas tadi didorong oleh booster kopling ini. Nah, ini. Oke ya. Setelah itu apalagi komponen-komponennya? Lah, ini yang satu set ini semuanya ya. Dari ini garpu ini, terus di dalam sana ada platnya itu, plat tebel itu. Ini namanya cloud cover atau bahasa kerennya blendes sebagai rumah, pegas diafragma dan plat penekan.
Plat penekannya itu di dalam sini untuk menjepit kampas kopling dengan roda gila. Fungsinya plat penekan itu. Oke ya. Yang berikutnya adalah plat kopling ini. Nah ini yang ada ini bunder-bundernya ini plat kopling. Itu berfungsi untuk menerima putaran mesin untuk diteruskan ke transmisi. Nah ini plat kopling ini yang menerima pertama putaran mesin itu plat kopling ini. Makanya kalau selip itu bau. Ini yang pertama dapat tenaga dari mesin itu ya plat kopling ini ya. Makanya dibutuhkan plat kopling yang bagus. Itu bagaimana? Yang bisa menerima tenaga dari mesin dengan halus. Nah, untuk yang terakhir adalah pilot bearing. Pilot bearing itu tuh yang dalam. Nah, itu namanya pilot bearing atau bearing aspris lah. Itu fungsinya untuk apa? Itu untuk menopang input shaft agar center dengan putaran mesin sana ya, di dalam sana, poros engkol sana ya, poros engkol atau crankshaft sana, untuk menopang itu. Jadi biar center antara crankshaft sana dengan output sini nih, transmisi sini ya. Oke ya. Nah, semua komponen tadi bekerja dalam satu sistem. Dalam satu sistem yang dinamakan kopling yang dikendalikan oleh bapak sopir di dalam kabin sana. Oke ya. Jadi nggak perlu satu-satu. Wah ini satu ini udah dalam satu sistem ya. Sistem kopling manual, bukan kopling matic ya. Kalau matic ada sendiri. Nanti suatu saat tak ceritakan, tak buatkan video kopling matic itu cara kerjanya gimana. Ini yang manual dulu ya. Oke ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Maaf kalau bahasanya belepotan, kayak kena grease. Ya maklum lah, masih belajar gini nih, bahasanya belepotan ya. Oke. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.